Persiapkan suksesmu. Belakangan ini, banyak sekali program audisi. Walaupun jenisnya beragam, kebanyakan adalah audisi untuk menjadi penyanyi. Aku sama sekali tidak mengira bahwa di negeri ini ada begitu banyak orang yang ingin menjadi penyanyi dan orang yang pandai menyanyi pun tidak kalah banyaknya. Akhir dari audisi adalah pertandingan final yang syarat ambisi. Dari 1 juta lebih orang yang telah diseleksi, terpilih 2 orang untuk berdiri di panggung dan berkompetisi untuk menjadi pemenang. Dulu juara 1, 2, dan 3 sama-sama mendapat hadiah uang tunai dan hadiah ekstra. Tapi sekarang umumnya semua hanya diberikan kepada si juara 1. Ia dilimpahi banyak hadiah dan ratusan ucapan selamat. Namun hebatnya mereka yang menjadi juara 1 rata-rata tumbuh di lingkungan yang sulit. Mereka melewati beragam kesulitan dan akhirnya dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, yaitu debut menjadi penyanyi. Makna ucapan selamat menjadi lebih besar. Namun, pemikiranku sedikit berbeda, kekhawatiranku lebih besar ketimbang ucapan selamat. Ungkapan inilah awal bagi mereka untuk menjadi penyanyi sejati menurutku tidak tepat. Aku cemas melihat mereka yang bahagia dan berlinang air mata di bawah taburan bunga. Akankah ia mampu menahan beratnya kesuksesan itu? Kenyataannya, kita lebih sering mengalami kegagalan daripada kesuksesan. Karena itu, kita telah terbiasa dengan kegagalan. Kita pun sering mendengar nasihat agar tidak mudah putus asa atas kegagalan yang terjadi. Gagal memberi arti bahwa tujuan kita masih berdiri tegak di ujung sana, sehingga kita hanya perlu mencoba lagi ke arahnya. Sementara itu, kesuksesan hanya datang beberapa kali dalam hidup, sehingga kesempatan untuk mempersiapkannya pun hampir tidak ada. Oleh karena itu, tidak mudah mempertahankannya. Kesuksesan juga butuh persiapan, kan? Sukses pun harus dipertahankan, bukan? Betul, kesuksesan yang mendadak lebih berbahaya daripada kegagalan yang tidak diharapkan. Dan ini bukan hanya masalah juara program audisi. Demikian pula dengan semua kesuksesan yang tidak dipersiapkan. Beberapa waktu lalu tersiar kabar tentang kematian Whitney Houston. Konon dikarenakan keracunan obat. Ia penyanyi favoritku yang sayangnya hari terakhirnya tidak begitu baik. Tidak hanya Whitney Houston, aku juga sering mendengar berita tentang kejatuhan para bintang yang sukses lebih dini. Berbagai kabar menyedihkan seperti ini mengungkapkan sisi lain dari kesuksesan yang tidak dipersiapkan. Semakin terang lampu sorot, semakin panjang dan pekat bayangan yang terbentuk. Bukan sinarnya yang harus kita tatap, melainkan bayangan yang menyerupai diri kita. Memandangi sinar yang berkilau terus-menerus hanya akan membutakan mata, membuat kita tidak mampu melihat dunia dengan jelas. Hingga akhirnya kita bahkan tidak mampu melihat diri sendiri dengan baik. Oscar Wilde pernah berkata, kemalangan terbesar manusia ada 2. Pertama, tidak bisa mewujudkan impiannya, dan kedua, impiannya terwujud. Menarik. Tidak bisa mewujudkan mimpi jelas merupakan kemalangan, namun impian yang terwujud juga disebutnya sebagai kemalangan. Oscar Wilde yang terkenal dengan lidah tajamnya. Pada masa ini, semua orang hidup dengan merapal, mewujudkan mimpi bak mantra. Mewujudkan mimpi adalah hasrat terbesar sekaligus syarat kebahagiaan kita. Namun tepat ketika hal itu terwujud, mimpi menjadi kenyataan dan tak lagi menjadi impian. Betapa menyakitkan jika hidup sudah tidak lagi menyisakan impian. Tidak memiliki impian adalah siksaan terbesar bagi manusia sebab hidup laksana bunga matahari yang tumbuh mengarah kepada impian. Kita memiliki banyak tujuan, lulus sekolah dengan nilai bagus, memiliki pekerjaan yang disegani orang-orang, menikah dengan pasangan yang baik, memiliki anak yang pintar, memperoleh gaji yang lebih banyak atau posisi sosial yang lebih tinggi. Namun, ada suatu masa ketika tujuan-tujuan ini tercapai dengan seketika atau prestasi yang bukan semestinya terwujud secara tiba-tiba seperti memenangkan lotre. Jika pada saat seperti ini kita tidak bisa menguatkan makna hidup dengan cara baru dan terlena oleh manisnya kesuksesan, kehampaan akan mulai menyingkirkan impian. Kebanyakan orang berusaha mengisi kekosongan itu dengan menyusun kembali tujuan yang lebih besar. Akibatnya hidup menjadi perputaran yang besar bak meneguk air garam. Semakin diminum, semakin membuat haus. Di kemudian hari, bukan lagi dirinya yang mengejar tujuan, melainkan tujuanlah yang mendesaknya. Jika kondisinya demikian, maka boleh jadi kesuksesanlah yang akan menjadikan dirinya korban. Dalam bahasa Inggris, ada istilah victim of his/her own success yang merujuk pada situasi paradoks seperti di atas. Kasus yang paling ekstrim misalnya orang-orang terkenal yang ketergantungan obat
alkohol, seks, dan judi. Mungkin sulit bagi kita yang belum pernah mencicipi kesuksesan sebesar itu untuk memahaminya, tetapi hal itu memperlihatkan bahwa pengendalian diri yang cermat saat sukses lebih diperlukan daripada saat gagal. Kita begitu haus akan kesuksesan, tetapi kenapa kita tidak membuat persiapan apapun untuk hal-hal yang muncul setelah sukses? Tentu saja adalah hal yang bagus jika ada banyak orang yang merasa bangga dengan pencapaiannya selama ini, tetapi alangkah lebih baiknya jika sesekali mereka juga mencoba merenungkannya tentang apa yang benar-benar mereka anggap berharga, tentang niat awal yang membuat mereka begitu bersemangat mengejar kesuksesan. Dengan demikian, mereka akan bisa melindungi diri sendiri dari kesuksesan. Bagaimanapun, hidup bukanlah persoalan menang, kalah antara kesuksesan dan kegagalan, melainkan catatan usaha terus-menerus untuk selalu menjaga diri sendiri dalam situasi apapun.